Hey yo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa S sudah cukup banyak sekali menangkap Pokemon-Pokemon kuat seperti Gengar, Lucario, Charizard, bahkan Sceptile. Namun dari seluruh Pokemon yang S tangkap, pasti tak semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan di video kali ini saya akan membahas 10 Pokemon terlemah yang pernah ditangkap oleh S. Bisa dibilang Pokemon di list ini jarang digunakan oleh S. Digunakan pun gak terlalu berpengaruh di sebuah pertarungan. By the way, video ini ada karena salah satu dari kalian ada yang request. Jadi kalian bisa request konten apa yang selanjutnya saya bikin. Pokemon Getだぜ! Di list pertama Pokemon terlemah milik S adalah Tauros. S menangkap Pokemon ini saat ia berada di Safari Zone region Kanto. Sangat unik di mana S menangkap Tauros ini banyak banget, bahkan mencapai 30 ekor Tauros. Buat apaan coba? Mau bikin farm banteng apa ya? Namun memang pada saat itu bisa dibilang S lebih ke salah melempar Pokeballnya dibanding memang ia ingin menangkap Tauros. Bahkan Profesor Oak sampai kaget dengan kiriman 30 Tauros milik S. Mungkin saking banyaknya Tauros milik S, ia sama sekali tak sempat menentukan siapa Tauros yang memiliki kekuatan terbesar. Bahkan melatih Pokemon ini menjadi Pokemon yang lebih kuat pun, kita jarang diperlihatkan S melakukan hal tersebut kepada Tauros miliknya. Sebenarnya Tauros milik S ini nggak terlalu lemah, namun dibanding Pokemon lain yang pernah S tangkap di region Kanto, Pokemon ini memang tak terlalu menonjol. S juga pernah menggunakan Pokemon ini di Orange League untuk melawan Drake, di mana Tauros dapat mengalahkan Venusaur milik Drake. Meski Pokemon ini kalah di pertarungan selanjutnya melawan Dragonite, Tauros juga digunakan S ketika ia melawan Tauros milik Fernando yang sudah memenangkan Tauros Battling Competition 10 kali berturut-turut dan mengalahkannya. Meski saat di Silver Converse, Pokemon ini kalah oleh Nidoqueen milik Gary. Sayang banget nih Pokemon jarang sekali dikasih panggung oleh S, dan ia juga jarang melatihnya. Mungkin S sendiri bingung mana Tauros yang biasa ia gunakan di sebuah pertarungan. Di list nomor 9 Pokemon terlemah milik S adalah Totodile. S menangkap Pokemon ini ketika ia berkelana di region Johto. Ada cerita yang cukup unik ketika S menangkap Pokemon ini, di mana S dan Misty berebut melemparkan Pokeball kepada Totodile, dan salah satu dari Pokeball tersebut berhasil menangkapnya. Brock pun memutuskan untuk membuat mereka bertarung berebut Totodile, dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh S, membuatnya berhasil menangkap Totodile. Sebenarnya S sendiri cukup sering menggunakan Pokemon ini di sebuah pertarungan, seperti saat melawan Miltank milik Whitney, Onix milik Jasmine, Kingdra milik Christopher, dan masih banyak lainnya. Namun Totodile ini selalu kalah di setiap pertarungan yang ia jalani. Jarang banget menang memang Totodile, meski terkadang aksinya membuat lawan terkejut dan melemahkan Pokemon mereka. Namun tak jarang juga Totodile ini kalah hanya dalam satu kali serangan lawan saja. Yah gimana ya, Totodile ini bukan Pokemon yang tak bisa berevolusi. Ia bahkan dapat berevolusi menjadi Croconaw dan Feraligatr, dimana jika Totodile ini dapat berevolusi ke bentuk terakhirnya, Pokemon ini pasti menjadi sangat kuat. Namun sayangnya S sendiri tak banyak melatih Pokemon ini, dan ya bisa dibilang Totodile ini hanya pemanis untuk menambah kelucuan tim dari S. Sehingga bisa dibilang ya Totodile ini Pokemon yang cukup lemah dibanding semua Pokemon yang pernah S tangkap. Di list nomor 8 Pokemon terlemah milik S adalah Torkoal. Sifatnya yang emosional membuat Pokemon ini kurang berkembang di tangan S, karena memang Torkoal ini sering ditunjukkan sedang menangis. Sama seperti tujuan S menangkap Pokemon lainnya, ia pasti berharap Pokemon miliknya ini menjadi lebih kuat atau setidaknya menunjukkan perubahan yang berarti. Namun memang Torkoal tak dapat menunjukkan hal tersebut. Apalagi setiap kalah di sebuah pertarungan, Pokemon ini akan selalu menangis. Ya meski Torkoal ini cukup lucu, namun dari segi kekuatan Pokemon ini B aja. Bahkan dalam banyaknya pertarungan yang sudah Pokemon ini lalui, ia hanya dapat memenangkan satu pertarungan saja. Sisanya, ya Torkoal hanya menangis. Padahal Torkoal sendiri memiliki defense yang cukup kuat untuk menahan serangan-serangan lawan. Asap yang biasa dikeluarkan oleh Torkoal juga cukup mumpuni untuk membuat lawan kebingungan. Selain itu, api dari Torkoal ini juga cukup kuat dan panas yang membuat lawan melemah. Namun memang yang lemah dari Torkoal ini bukan serangan darinya, melainkan mentalnya, dimana seringkali kita diperlihatkan sehabis terkena serangan lawan, Torkoal ini malah menangis, membuatnya lengah dan lawan dapat menghabisinya dengan mudah. Di list nomor 7 Pokemon terlemah milik S adalah Palpitoad.
Ash menangkap Palpitoad saat ia berkelana di Unova Region, di mana Pokemon ini merupakan pemimpin dari sekumpulan Tympole di sebuah danau. Nih Pokemon typingnya bagus banget, padahal Ground Water membuatnya dapat menahan serangan Pokemon dengan type listrik. Namun jika melawan Pokemon dengan type Grass, sebaiknya kalian tak menggunakan Palpitoad. Pada saat awal kemunculannya, Pokemon ini sangat gahar, di mana ia seperti terlihat akan menyerang siapapun yang memasuki wilayahnya. Dan Ash memutuskan untuk menangkap Pokemon ini. Namun lagi dan lagi, Pokemon ini tak terlalu berkembang di tangan Ash, bahkan terkesan cukup lemah dibanding Pokemon milik Ash lainnya. Padahal di awal Ash menggunakan Pokemon ini di sebuah pertarungan, Palpitoad ini sangat menjanjikan, mengalahkan Stoutland dan Darumaka di Club Battle Tournament, serta membantu Ash mencapai final. Namun saat Ash menggunakannya di gym battle melawan Zebstrika dan Emolga milik LSH, serta Garbodor milik Roxy, Pokemon ini seperti tak menunjukkan perkembangan, di mana ia kalah di semua pertarungan tersebut. Padahal Palpitoad sendiri memiliki keunggulan type terhadap lawan-lawannya tersebut. Bahkan saat di Vertress Converse melawan Zebstrika milik Stepan, Pokemon ini hanya mendapatkan hasil seri padahal memiliki keunggulan type. Di list nomor 6 Pokemon terlemah milik Ash adalah Oshawott. Sebenarnya Oshawott ini merupakan Pokemon milik Profesor Juniper, di mana Oshawott memang merupakan salah satu starter yang akan dipilih trainer ketika ia akan menjelajahi wilayah Unova. Tak banyak bicara, Ash langsung menggunakan Oshawott di pertarungan gym pertamanya melawan Pansake milik Silan, membuat Iris terkejut karena Pansake memiliki keunggulan type terhadap Oshawott. Namun Oshawott dapat menghadapi lawannya dengan berani yang membuat Pokemon ini dapat memenangkan pertarungan tersebut. Namun di pertarungan-pertarungan selanjutnya, meski Oshawott menunjukkan perkembangan kekuatan yang cukup menjanjikan, Pokemon ini juga tak selalu menang di sebuah pertarungan, kalah oleh Sniffy liar yang akhirnya ditangkap oleh Ash, Tranquill milik Trick hanya dengan 2 kali serangan saja, bahkan Watchog milik Lenora. Lemahnya Oshawott ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dan sifat dari Oshawott itu sendiri, dimana seperti yang ia perlihatkan di beberapa pertarungan, dimana meski sudah berlatih move Aqua Jet dengan cukup baik, Pokemon ini masih kesulitan untuk mendaratkan serangan tersebut kepada musuh. Tak hanya itu, sifat gampang panik ketika ia kehilangan Skelopsnya juga membuat Pokemon ini sering lengah di tengah pertarungan. Dan yang cukup kocak, Oshawott ini sangat gampang terkena move attack dari lawan, membuat Oshawott pasti langsung kalah ketika melawan musuh yang menggunakan move tersebut seperti Sniffy. Di list nomor 5 Pokemon terlemah milik Ash adalah Unfezant. Seperti tren-tren sebelumnya ketika ia menapakkan kaki di region baru, ritual awal Ash adalah menangkap Pokemon type Flying, dan yang jadi pilihan Ash adalah Bidoof. Sejak awal kemunculan Pokemon ini, ya kelihatan banget gak ada masa depan nih Pokemon. Bahkan saat melawan Freelance, ia kalah dengan cukup mudah. Bahkan sepertinya Ash tak terlalu berharap Pokemon ini menjadi kuat, karena ia pernah menaruh Bidoof di lab Profesor Juniper dan menggantikannya dengan Sewaddle. Namun saat kembali digunakan melawan Venipede, Pokemon ini malah berevolusi menjadi Tranquill. Mungkin masa keemasan Pokemon ini ada saat Ash menggunakannya ketika melawan Gym Leader Skyla, berhasil mengalahkan Swoobat dan berevolusi menjadi Unfezant ketika melawan Swanna. Namun setelah pertarungan epic melawan Skyla, Pokemon ini bahkan tak pernah menang satu kali pun dari musuh-musuhnya. Ia kalah di pertarungan gym melawan Koffing milik Roxanne dan kalah oleh Riolu milik Cameruun di Vertress Converse. Padahal Pokemon ini memiliki keunggulan type terhadap Riolu. Namun Riolu milik Cameruun masih jauh lebih unggul. Itulah mengapa Unfezant masuk di list ini, karena memang lemah banget. Ash juga tak pernah melatih Pokemon ini dengan sungguh-sungguh, dan mungkin Ash merasa Unfezant ini tak cocok ia gunakan untuk sebuah pertarungan. Mungkin cocoknya ya hanya untuk mencari Pokemon miliknya yang hilang dan mengintai. Di list nomor 4 Pokemon terlama milik Ash adalah Sniffy, Pokemon yang Ash tangkap di region Unova, dan sampai sekarang tak berevolusi sama sekali, bertahan di bentuk Sniffy. Sumpah dari awal nih Pokemon songong banget, namun memang Sniffy bisa dibilang memiliki keterampilan yang cukup bagus. Sampai Iris dan Silan berspekulasi bahwa Pokemon ini sendirilah yang meninggalkan trainernya karena Sniffy merasa trainer sebelumnya tak pantas untuk dirinya. Namun akhirnya Ash sendiri berhasil menangkap Pokemon ini setelah Sniffy merasa menghormati Ash. Sejak awal Ash bertarung untuk menangkap Sniffy, sangat terlihat jelas potensi Pokemon ini bisa menjadi andalan Ash ke depannya, di mana ia bahkan dapat mengalahkan 3 Pokemon milik Ash, yaitu Tepik, Oshawott, bahkan Pikachu yang kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Namun makin kesini kok makin kesana nih Pokemon. Entah Ash yang memang tak dapat mengembangkan potensi Pokemon ini menjadi jauh lebih kuat, atau memang sifat sombong Sniffy sendiri yang membuat Pokemon ini tak dapat berkembang menjadi jauh lebih kuat. Karena faktanya, Ash saat menggunakannya dalam sebuah pertarungan, Sniffy ini jarang sekali mendapatkan kemenangan. Beberapa kali mungkin menang, namun rata-rata kemenangan dari Pokemon ini hanya menggunakan move attack.
Dimana karena move ini, ya lawan tak ingin menyerang Snivy dan membuat Snivy berhasil menyerang musuh-musuhnya dengan lebih leluasa. Namun ketika move ini tak bekerja seperti yang ditunjukkan ketika ia melawan Bidoof milik S, ya nih Pokemon sama sekali nggak berguna. Tapi mungkin memang Snivy milik S ini tak cocok digunakan di sebuah pertarungan. Lebih ke Pokemon kontes mungkin nih Pokemon cocok digunakannya. Karena kalau digunakan di sebuah pertarungan tanpa move attract, ya Pokemon ini sama sekali tak berdaya. Di list nomor 3 Pokemon terlemah milik S adalah Lapras. S menangkap Pokemon ini ketika ia sedang berkelana di Orange Island, di mana S menyelamatkan Pokemon ini dari orang-orang yang mengganggunya, dan S juga berjanji untuk mengembalikan Lapras ke kawanannya, karena Lapras milik S ini memang Lapras yang tersesat dari kawanannya. Sebenarnya agak kurang fair memasukkan Lapras di list ini, karena S sendiri hanya sebentar saja menggunakannya. Namun mungkin ekspektasi kita yang terlalu besar pada Pokemon ini. Ya, siapa coba yang meragukan kekuatan Lapras dengan type Water Ice-nya? Nih Pokemon sebenarnya OP banget, cuman S lebih sering menggunakan Lapras miliknya ini layaknya sebuah alat transportasi untuk menyeberangi lautan. Namun meski hanya difokuskan sebagai alat transportasi, S juga pernah menggunakan Pokemon ini untuk sebuah pertarungan gym, di mana Lapras digunakan oleh S untuk melawan Nidoqueen milik Dani. Namun Pokemon ini dapat dikalahkan dengan mudah. Dan puncak pertarungan Lapras milik S ini adalah ketika ia gunakan melawan Gengar milik Drake. Namun pertarungan ini malah berakhir imbang. Bisa dibilang dari dua pertarungan yang Lapras jalani, Pokemon ini bahkan tak menang satu kali pun hingga ia kembali berkumpul dengan kawanannya. Namun saat diperlihatkan kembali, diketahui bahwa Lapras milik S ini malah menjadi pemimpin kawanan Lapras tersebut, yang menandakan Pokemon ini telah berkembang menjadi jauh lebih kuat di alam liar. Di list nomor 2 Pokemon terlemah milik S adalah Boldore. Sama halnya dengan banyak Pokemon di list ini, Boldore ini ditangkap S saat ia berkelana di region Unova. Dan pada saat itu, S menangkapnya saat berada di bentuk Rockenrola. Di awal kemunculannya saat berada di bentuk Rockenrola, Pokemon ini terlihat sangat menjanjikan. Bahkan Pokemon ini dapat mengalahkan Tepik dan Oshawott milik S, membuat S sangat tertarik dengan Pokemon ini dan memutuskan untuk menangkapnya. Debut pertarungan pertama Rockenrola ini ada ketika S menggunakannya saat melawan Excadrill milik Gym Leader Clay. Bertarung dengan hebat melawan Excadrill membuat Pokemon ini berhasil berevolusi menjadi Boldore dan mengalahkan Excadrill dengan adu Rock Smash. Namun di pertarungan sisa resmi S bersama Boldore, Pokemon ini hanya mendapatkan kemenangan satu kali saja ketika melawan Reuniclus milik Geraldo saat ia bertanding di Pokemon World Tournament Junior Cup. Tetapi di pertarungan-pertarungan selanjutnya, Boldore hanya dapat membuat lawan melemah tanpa mengalahkan musuh-musuhnya. Entah kenapa semenjak berevolusi, kekuatan Pokemon ini tak terlalu meningkat drastis. Padahal di awal kemunculannya, Pokemon ini terlihat cukup overpower dengan mengalahkan Oshawott dan Tepik milik S. Di list pertama Pokemon paling lemah milik S adalah Torterra. Pokemon yang S tangkap ketika ia berada di region Sinnoh, dan pada saat itu S menangkapnya ketika ia masih berada di bentuk Turtwig. Torterra ini menurut saya adalah yang terparah yang ada di list. Lemahnya itu lemah banget. Ya meski kalau diadu sama Pokemon mini lain masih bisa menang sih. Namun ekspektasi ketika ia berevolusi menjadi bentuk terakhirnya kan seharusnya Pokemon ini menjadi jauh lebih kuat. Kasus Torterra ini malah bisa dibilang kayak downgrade, dimana dulu saat masih menjadi Turtwig, sangat mengandalkan kecepatan dan kelincahan Pokemon ini, membuatnya terlihat sangat kuat dan sulit sekali dikalahkan. Sekalinya berevolusi ke bentuk keduanya yaitu Grottle, Pokemon ini kehilangan kecepatannya. Meski ia mendapat kembali kecepatan dari move Rock Climb, tapi hal tersebut masih belum cukup untuk membuatnya semakin kuat. Apalagi ketika ia berada di bentuk Torterra, lambat banget dan terkesan malah downgrade. Padahal Torterra milik Paul sudah memberikan saran untuk memperkuat defense-nya. Namun hal tersebut masih belum cukup untuk membuat kekuatannya balik seperti dulu. Bahkan semenjak Turtwig milik S ini berevolusi menjadi Torterra, Pokemon ini tak dapat mengalahkan satupun Pokemon yang menjadi lawannya. Jadi memang untuk kasus Torterra sendiri jauh lebih baik Pokemon ini berada di bentuk Turtwig. Dan ini mungkin juga gambaran jika Pikachu milik S berevolusi menjadi Raichu. Downgrade parah. Dan ya itulah 10 list Pokemon terlemah milik S menurut versi Pandora. Kalau kalian merasa di list ini banyak sekali Pokemon S yang berasal dari Unova, ya memang ketika di Unova Pokemon-Pokemon milik S ini isinya badut semua. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan list di atas atau kalian memiliki list sendiri untuk Pokemon terlemah milik S? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thank you, bye.